Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali kita akan melanjutkan cerita tentang Bang Harvey. Suasana di ruangan itu semakin memanas, apalagi setelah Lando Miller menamparkan dan menendang seorang wanita milik keluarga Shrey. Bagaimana Harvey York akan mengatasi masalah ini? Di dalam gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5600 sampai 5604. Chapter 5600. Harvey York terlihat aneh di antara kelompok orang ini, dan semua orang menatapnya setiap saat. Mereka semua marah saat melihat Harvey York ingin membawa pergi Billy Higgs setelah mereka minum. Winston Osborn memelototi Harvey York dan berkata sambil mencibir. Harvey York, kamu telah datang ke acara ini. Apa gunanya berpura-pura lagi? Kamu ingin membawa pergi Dewi cantik itu bersamamu setelah minum. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu merasa bahwa tidak ada yang memperhatikanmu? Apakah kamu merasa kesepian dan kedinginan duduk di sudut sana? Haruskah kami membawakanmu gadis-gadis itu untuk menemanimu minum? Mendengar kata-kata Winston Osborn, orang-orang yang biada di sana tersenyum dan berkata, hentikan Pangeran Osborn. Dia hanya seorang pengawal dari Golden Sands. Dia tidak ingin diganggu dengan gadis-gadis di outskirts kita. Hahaha. Sejumlah orang tertawa terbahak-bahak dan menganggap bahwa orang-orang dari Golden Sands ini sebagai orang dusun. Harvey York meletakkan soda di tangannya dan berkata dengan ringan, Winston Osborn, aku terlalu malas untuk berurusan denganmu. Tetai, kamu di sini berpikir bahwa kamu adalah segalanya. Oh, aku tidak akan berani. Winston Osborn mencibir dengan senyum di wajahnya. Kamu datang ke sini untuk makan dan minum, dan kamu bertingkah seperti bos besar. Aku benar-benar sudah berbicara omong kosong dan secara tidak sengaja menyinggung perasaanmu. Bagaimanapun, kamu adalah tunangan Billy dan ditakdirkan menjadi menantu keluarga Higgs. Siapa yang berani menyinggungmu? Kami tidak akan menderita karenamu. Mendengar kata-kata Winston Osborn, semua orang semakin tertawa. Mereka berpikir bahwa Harvey York benar-benar sudah dipermalukan saat ini. Cukup. Billy Higgs akhirnya tidak tahan lagi. Jika Harvey York dipermalukan, itu tidak ada hubungannya dengannya. Tapi sekarang setelah keluarga Higgs terlibat, maka dia mau tidak mau harus berbicara. Dia pertama-tama memelototi Harvey York dan berkata dengan dingin. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu seperti orang bodoh. Dia lalu memandang Winston Osborn lagi dan berkata, Winston Osborn, bagaimanapun aku yang memanggil Harvey York malam ini. Apakah tidak terlalu berlebihan bagimu untuk menggertaknya seperti ini? Billy Higgs sebenarnya tidak benar-benar ingin membela Harvey York. Tetapi dia takut jika Harvey York akan melukai Winston Osborn. Dia tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada ayahnya. Tentu saja. Kami sangat menghormati keinginanmu. Winston Osborn tertawa. Bagaimanapun, jika seseorang ingin lari, belum tentu dia bisa pergi jauh. Apa yang perlu ditakutkan? Bagaimanapun, masih banyak waktu untuk bersenang-senang dengan Tuan Muda York. Saat berbicara, Winston Osborn memandang Harvey York, seolah-olah berpikir apakah dia akan mematkan lengan atau pahanya terlebih dahulu. Harvey York tampak acuh tak acuh. Jika pihak lain benar-benar bertindak keterlaluan, maka dia tidak akan keberatan memberikannya pelajaran. Apalagi, masalahnya sudah berkembang hingga titik ini, dan hubungan antara kedua belah pihak tidak dapat didamaikan. Harvey York melihat Billy Higgs yang tampaknya tidak ingin pergi untuk sementara waktu. Dia sedikit tidak berdaya, sehingga dia hanya bisa berjalan keluar untuk menghirup udara segar. Saat dia berjalan ke koridor, sebelum mencapai kamar kecil, Harvey York tiba-tiba sedikit mengernyit. Salah satu teman Winston Osborn, yang bernama Lando Miller, keluar dari kamar kecil saat ini. Dia terlihat sangat mabuk dan berbicara dengan seorang wanita yang pada pandangan pertama bukanlah orang biasa. Sebelum wanita itu menyelesaikan kata-katanya, Lando Miller menamparnya dengan backhand-nya. Dalam keadaan marah, Lando Miller menendang wanita itu hingga jatuh ke tanah. Tetapi setelah berdiri, dia tidak menangis, tetapi menatap Lando Miller dengan dingin. Kamu akan menyesalinya. Menyesal? Apa yang kamu pakai saat menjualnya? Berhentilah berpura-pura. Lando Miller yang mabuk tampak menghina. Aku adalah Lando Miller. Aku ada di ruang premium. Aku di sana sepanjang malam ini. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah padaku. Setelah Lando Miller selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia sangat kesal karena gagal memanfaatkan wanita itu. Harvey York awalnya tidak peduli, tetapi dia kemudian memperhatikan wanita itu berjalan ke ruang VIP dengan ekspresi marah. Status room VIP jauh lebih tinggi daripada room premium seperti yang dipesan Winston Osborn. Identitas wanita itu mungkin tidak sederhana kelihatannya. Sepertinya akan ada masalah besar. Harvey York tidak bermaksud mencampuri urusan mereka. Dia segera mempercepat langkahnya dan kembali ruang premium.
Sambil mengabaikan Billy Higg yang sedikit terkejut saat itu, dia meraih tangan kecilnya secara langsung, dan berkata dengan ringan. Kita harus pergi. Kemudian dia melirik Judith Butler lagi. Kamu juga? Chapter 5601. Harvey York. Apakah kamu berpikir bahwa kamu cukup mengesankan? Kamu tidak hanya ingin membawa Billy Higg, tetapi kamu juga akan membawa Judith Butler bersamamu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu merasa sebagai pangeran dari klan serigala? Atau salah satu putra dari 4 suku besar? Ketika Winston Osborn melihat adegan ini, dia sangat marah. Dia telah memikirkan dua wanita ini untuk waktu yang lama. Tapi karena Alyssa Howell ada di dekatnya, dia tidak akan berani bermain-main dengannya. Dan sekarang, seorang pengawal akan merebut kedua wanita itu pergi bersamanya. Lebih baik sekarang, kamu makan nasi lunak, kamu ingin mengambil dua keindahan sekolah sekaligus. Itu benar-benar sesuatu yang tidak dapat dimaafkan. Tidak hanya Winston Osborn, Lando Miller yang baru saja mempermainkan seorang wanita di luar, dan generasi kedua lainnya, semuanya menatap Harvey York dengan marah. Berani-beraninya bajingan ini bersenang-senang dengan wanita cantik itu untuk dirinya sendiri. Judith Butler tertegun sejenak, dan dia menyadari bahwa Harvey York pasti tidak akan mengatakan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Billy Higg memandang Harvey York dengan acuh tak acuh dan berkata, Harvey York, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah tunanganmu? Kamu bisa pergi jika kamu mau. Jangan memaksaku untuk pergi. Aku akan di sini selama yang aku inginkan. Jika kamu tidak memiliki ongkos taksi, silakan ambil sendiri. Saat berbicara, Billy Higg telah membanting tas Chanel-nya di depan Harvey York dengan keras. Beberapa orang memandang Harvey York dengan ekspresi mengejek. Mereka ingin melihat berapa banyak Harvey York akan mengambil uang itu. Harvey York hanya bisa mengerutkan keningnya. Ketika dia akan mengatakan sesuatu, pintu ruangan tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Duar! Pintu itu segera melayang ke depan. Harvey York tanpa sadar merangkul Judith Butler dan Billy Higg dan membawanya ke samping untuk menghindar. Detik berikutnya, pintu terbanting dan jatuh ke meja marmer. Dalam sekejap, botol anggur dan gelas pecah di atas meja dan seluruh ruangan dipenuhi dengan anggur. Beberapa orang segera berguling dan merangkak menjauh dari meja kopi marmer pada saat ini. Beberapa playboy kaya segera memasuki ruangan dengan wajah yang mengerikan. Para wanita cantik memiliki riasan yang indah dan memperlihatkan kecantikan mereka. Dasar bajing! Alyssa Howell adalah orang pertama menghardik dengan marah. Ini adalah acara pacarnya. Siapa yang melakukan semua ini? Apakah kamu ingin menghancurkan barang-barang di sini? Apakah kamu tidak tahu siapa pacarku? Kamu tidak tahu bahwa jika kamu menentang pacarku, kamu akan berakhir dengan menyedihkan. Pada saat ini, Winston Osborn juga bereaksi. Dia berdiri dan menatap pintu masuk, dan berkata dengan marah. Bajing, tidakkah kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan malam ini? Kamu sengaja datang ke sini untuk menghancurkan pesta kami. Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Aku tidak peduli siapa kamu. Aku akan memberimu waktu 1 menit. Berlutut dan minta maaf. Jika tidak, aku akan melenyapkanmu. Menarik. Aku tidak menyangka akan ada seseorang yang begitu hebat di sini. Tidak heran kamu tidak takut menamparkan wajah wanitaku setelah dia menolakmu. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan masuk. Orang pertama yang muncul adalah seorang pria yang terlihat sembrono dan sombong. Dia menggandeng dua wanita di sampingnya. Dan di belakangnya, ada lebih dari selusin pengawal berjas yang menatap dengan dingin. Mereka berdiri dan menutup pintu masuk ruangan itu. Semua orang dapat melihat bahwa pria berambut panjang ini bukan orang baik. Bahkan seseorang seperti Winston Osborn juga merasa takut saat ini. Dia tanpa sadar berkata, Siapa kamu? Chapter 5602. Mendengar kata-kata Winston Osborn, pria berambut gimbal itu tersenyum ringan dan berkata, Berpura-puralah. Teruslah berpura-pura. Di zaman sekarang ini, jika kamu berani berbuat salah, kamu harus berani menanggung konsekuensinya. Winston Osborn tidak tahu bahwa orang itu memiliki identitas yang luar biasa, jadi dia masih berdiri dengan berani di depan orang itu. Sepertinya aku tidak pernah menyinggungmu. Pria berambut gimbal itu mengulurkan tangannya dan menepuk pantat wanita di sampingnya sebelum tersenyum. Camelia, selesaikan urusanmu dengan orang yang berani menendangmu. Apapun yang akan kamu lakukan padanya, jangan bertindak ragu-ragu. Camelia segera berjalan ke arah Lando Miller. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, dia menjambak rambutnya dan menamparnya dengan beberapa kali. Wajah Lando Miller seketika menjadi bengkak. Camelia masih merasa belum puas setelah itu. Dia segera mengambil botol anggur dan memukulnya ke kepala Lando Miller. Lando Miller berteriak kesakatian.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memprovokasi wanita kejam seperti orang ini. Pada saat ini, dia merasa sangat malu, tetapi dia tidak berani untuk melawan balik. Dia tahu bahwa pria berambut gimbal itu jelas bukan orang biasa, dan orang itu bukanlah sesuatu yang bisa menyinggung karakter kecil mereka. Bajing kecil, apakah kamu sudah mengenaliku? Camelia menyeka wajah Lando Miller dengan tisu sebelum mengangkatnya dan menamparkan sekali lagi. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Kamu sudah sangat berani menggodaku dan bahkan menendangku. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Mendengar kata-kata Camelia, Winston Osborn dan yang lainnya segera mengerti situasinya. Pengecut itu. Dia masih tidak puas dengan begitu banyak wanita di sektarnya. Betapa beraninya dia mengincar seorang wanita hebat. Masalahnya adalah dia bukan hanya membuat masalah dengan dirinya sendiri, tetapi dia menyeret semua orang bersamanya. Pada saat ini, semua orang memandang Lando Miller dengan marah dan tidak sabar untuk menendangnya sampai mati. Melihat tatapan teman sekelasnya, Lando Miller tahu betul bahwa tidak ada yang akan membelanya saat ini. Dia menggigil dan berkata dengan susah payah. Maafkan aku. Itu semua hanya salah paham. Percayalah padaku. Sebelum dia bisa selesai berbicara, pria berambut gimbal itu sudah mengambil asbak dan menamparkannya ke wajah Lando Miller. Sudut mata Lando Miller bengkak, dan darah hitam mengalir keluar dari matanya. Adegan ini membuat Alyssa Howell dan wanita lainnya berteriak ngeri. Tanpa perawatan yang baik, matanya mungkin menjadi buta. Alyssa Howell yang lainnya menjerit ketakutan dan tanpa sadar bersembunyi di belakang Winston Osborn dan yang lainnya dengan gemetar. Mereka semua hanya seorang mahasiswa, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bahkan Winston Osborn yang sering bertingkah sombong, dan sudah terbiasa berkelahi. Tetapi ketika mereka benar-benar bertemu orang-orang ini, dia bahkan tidak berani untuk melawannya. Billy Higg dan Judith Butler bersembunyi di belakang Harvey York dalam ketakutan. Mereka bawa mengabaikan jika kedua tangan Harvey York memeluk mereka. Pria dengan rambut gimbal memberi isyarat kepada orang lain untuk membawa selusin botol bir. Satu persatu, dia menghancurkannya di dahi Lando Miller. Dia baru berhenti setelah Lando Miller jatuh ke tanah dalam keadaan hampir pingsan. Selama proses ini, baik Winston Osborn maupun Alyssa Howell tidak berani mengatakan apapun. Ketika semuanya berhenti, Winston Osborn melangkah maju dengan mata berkedut dan berkata, Lando Miller, bajing yang ingin mencabuli wanitamu memang pantas mati untuk itu. Tapi dia telah mendapatkan hukumnya. Mengapa kita mengakhiri masalah ini? Chapter 5603. Mengakhirinya, pria berambut gimbal itu memandang Winston Osborn dengan setengah tersenyum. Kamu pikir siapa kamu? Katakan padaku, siapa yang mendukungmu dari belakang? Jika kamu tidak memiliki orang di belakangmu, aku minta maaf. Aku tidak harus memberimu wajah kan? Winston Osborn mendengar kata-kata itu dan berkata perlahan. Aku berasal dari klan Garuda. Apakah kamu dari garis keturunan langsung? Pria berambut gimbal itu sedikit penasaran. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Mendengar kata-kata pria berambut gimbal, Winston Osborn segera tahu bahwa identitas orang itu tidaklah buruk. Tapi masalahnya, Winston Osborn sudah memesan tempat itu untuk malam ini. Apalagi yang bisa dia lakukan? Itu akan sangat memalukan, jika dia tidak berdiri untuk melawan orang di depannya. Memikirkan hal ini, Winston Osborn hanya bisa terus menggertakkan giginya dan berkata, Aku bukan garis keturunan langsung dari keluarga Osborn, tetapi ayahku adalah pelayan dari keluarga Osborn. Plak. Sebelum Winston Osborn selesai berbicara, pria berambut gimbal itu melangkah maju dan menamparkan wajah Winston Osborn dengan backhandnya. Winston Osborn terhuyung-huyung ke belakang, dan pada saat ini dia tanpa sadar berkata, Kamu, plak. Pria berambut gimbal itu menamparnya lagi. Winston Osborn berteriak kesakitan dan berkata, Kamu sudah melewati batasanmu. Klan Garuda bukanlah sesuatu yang mudah untuk diganggu. Plak-plak. Mendengar ini, pria berambut gimbal itu menamparnya beberapa kali lagi. Tentu saja. Aku harus menghormati garis keturunan langsung dari klan Garuda. Tetapi kamu hanyalah putra seorang pelayan. Tidak masalah jika kamu bertindak sombong di luar sana. Tetapi, kamu begitu sombong di depanku sekarang. Kamu tidak berhak untuk mengatakan bahwa masalah ini selesai sampai di sini. Aku yang memiliki keputusan akhir di sini. Sambil berbicara, pria berambut gimbal itu kembali menamparkan Winston Osborn hingga membuatnya tersungkur ke tanah. Wajah Winston Osborn bengkak seperti kepala babi, hatinya penuh dengan kemarahan. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, Aku memiliki hubungan yang baik dengan Bowden Osborn, tuan muda dari klan Garuda. Demi dia. Plak. Mendengar nama Bowden Osborn, pria berambut gimbal itu tampaknya semakin marah. Setelah tidak puas dengan tamparannya, sekarang dia menendang lagi.
Saat Bo dan Osborn bertemu denganku, dia bahkan harus bersikap sopan kepadaku. Apakah aku akan memberinya wajah atau tidak, itu tergantung pada suasana hatiku sendiri. Kamu hanya bajing kecil dan putra seorang pelayan. Apakah aku benar-benar harus memberimu wajah? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu memenuhi syarat untuk membiarkan aku, Ernest Ray, memberimu wajah? Mendengar nama Ernest Ray, Winston Osborn sedikit terkejut, dan kemudian ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Ernest Ray. Keluarga Serai dari suku Emerald, Ernest Ray. Tuan Muda Serai. Mendengar nama ini, Harvey York merasa sedikit familiar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Billy dan para wanita lainnya semua terkejut dengan ekspresi luar biasa. Mereka mungkin tidak tahu siapa Ernest Ray, tetapi mereka pasti tahu betapa hebatnya keluarga Serai, suku Emerald. Mereka jelas bukan keberadaan yang bisa disinggung sesuka hati. Meskipun mereka juga orang-orang di lingkaran atas, tetapi mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan di dalam. Dibandingkan dengan orang besar seperti Ernest Ray, kesenjangan mereka sangat nyata. Wajah cantik para gadis-gadis itu semuanya pucat untuk saat ini. Adapun para pria di sana, semuanya menggigil dan beberapa bahkan sudah basah di selangkangan mereka. Tidak peduli bagaimana melihatnya, itu terlihat sangat buruk. Chapter 5604. Mendengar Winston Osborn mengenal namanya, Ernest Ray cukup terkejut. Dia mengulurkan tangannya, lalu mengangkat dagu Winston Osborn, dan berkata dengan setengah tersenyum. Bajing kecil, jadi kamu benar-benar tahu namaku. Sayangnya, sudah terlambat bagimu sekarang. Seseorang sudah menganiaya dan memukuli wanitaku, maka dia harus membayar konsekuensinya. Winston Osborn benar-benar tidak berdaya saat ini. Tubuhnya menggigil, dan dia hampir berlutut di tanah. Tuan Muda Serai, aku mohon padamu. Semua ini karena Lando Miller tidak memiliki mata dan sudah bertindak sesuka hatinya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Mendengar ini, Alyssa Howell dan para wanita lainnya juga mengangguk cepat. Mereka benar. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Sepertinya hari-hari ini, semua orang tidak tahu apa-apa. Ernest Ray menghela nafas dan menamparkan Winston Osborn. Apakah aku perlu untuk mengingatkanmu lagi? Semuanya terserah padaku. Hanya aku yang memiliki keputusan akhir di sini. Aku satu-satunya raja di tempat ini. Mengerti? Setelah Ernest Ray selesai berbicara, dia mengeluarkan cerutu lainnya dan menyalakannya. Setelah mengisapnya sebentar dan membuat cincin asap, dia kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, kamu baru saja menyebut nama Bo dan Osborn. Kamu bisa memanggilnya dan melihat apakah dia mau membantumu. Jika dia tidak datang, maka kamu harus memberiku penjelasan malam ini." Winston Osborn semakin putus asa. Dia sebenarnya tidak ada hubungan dengan Bo dan Osborn. Dia mengatakan ini hanya untuk memuji dirinya sendiri. Bahkan, Winston Osborn tidak memiliki nomor telepon Bo dan Osborn. Bagaimana dia bisa meminta Bo dan Osborn untuk datang mendukungnya? Klan Garuda memiliki begitu banyak orang yang dilindungi. Jika semua orang mendapat masalah dan meminta Bo dan Osborn untuk menyelesaikannya. Bahkan jika Bo dan Osborn ada 100 orang, itu tidak akan cukup. Pada saat ini, Winston Osborn merosot ke tanah dengan seluruh tubuhnya lemas tanpa daya. Dia yang akan membayar seluruh acara malam ini, hanya melemparkan tubuhnya ke lantai. Pada saat ini, Ernest Ray melihat Alyssa Howell secara tidak dan matanya tiba-tiba menyala. Dibandingkan dengan wanita di sekelilingnya yang penuh debu, kemurnian Alyssa Howell dan siswa perempuan lainnya membuat lonjakan darahnya meningkat. Dia lalu mematikan cerutunya, mengaitkan jarinya ke Winston Osborn, dan berkata ringan, "Aku akan memberimu kesempatan. Semua pria boleh keluar dari sini. Tetapi wanita, jangan pergi malam ini." Mendengar ini, semua gadis yang hadir menjerit cemas. Mereka semua tidak bodoh, mereka tahu bahwa jika mereka tidak pergi malam ini, mereka akan berakhir dengan tragis. Ernest Ray, meskipun kamu kuat, jangan bertindak terlalu jauh. Seorang mahasiswa yang tidak tahan dipermalukan segera bergerak keluar. Jangan bertindak terlalu jauh. Jika kamu seperti ini, kami. Prank. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Ernest Ray memecahkan botol anggur tepat di kepalanya. Mahasiswa itu bahkan tidak punya waktu untuk membuka mulutnya. Dia terbanting ke tanah dan kepalanya berdarah. Mata anak laki-laki lain berkedip karena marah, tetapi sebelum mereka bisa mengambil tindakan apapun, beberapa pria berjas sudah melangkah maju dan menendang mereka semua. Di antara mereka, hanya Harvey York yang melindungi Billy Higg dan Judith Butler, tampak acuh tak acuh dan masih bisa berdiri di tengah. Ernest Ray yang tidak memperhatikan Harvey York, melangkah maju dan mengangkat rahang runcing Alyssa Howell. Tidak buruk. Sangat bagus.